Saya kelas 3 SMP, bapak saya itu meninggal dunia karena sesuatu hal sakit gitu. Setelah bapak saya meninggal, ya seperti itu tadi. Karena bapak saya dulu juga seperti saya, makanya saya niru dengan bapak. Bagaimana mendidik anak itu sangat disiplin. Gitu. Begitu bapak meninggal, tinggal ibu, udah kayak orang liar gitu. Sebetulnya selama hidup, ya ini lebih ke pribadi, baik bisa berkaitan sama menjadi orang tua atau tidak. Apa sih yang menjadi masa kelam atau pernah nggak mengalami masa kelam dalam hidup? Apa yang terjadi dan apa pelajarannya dari itu? Masa kelam sebenarnya ada di saya, dan mudah-mudahan ini jangan ditiru oleh para subscriber tadi. Memang waktu ya kalau dibilang mah pengennya itu kan muda foya tua kaya mati surga kan gitu. Sedap. Itu apa ya, satu moto yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Iya iya, pokoknya sesuai prinsip hidup manusia lah, menang banyak. Muda foya tua kaya mati surga itu kan Iya iya. foya ini. Nah dari hal itu yang selama saya sesali itu bahwa begini, pada saat saya dididik oleh bapak saya itu, saya kelas 3 SMP, bapak saya itu meninggal dunia karena sesuatu hal sakit gitu. Setelah bapak saya meninggal, ya seperti itu tadi. Karena bapak saya dulu juga seperti saya, makanya saya niru dengan bapak. Bagaimana mendidik anak itu sangat disiplin. Gitu. Begitu bapak meninggal, tinggal ibu, udah kayak orang liar gitu. Kontrol jadi sedikit berkurang. Bukan sedikit lagi, kontrol sudah tidak terkontrol. Artinya lingkungan saya juga kurang bagus. Jadi lingkungan itu suka mabuk, suka judi gitu. Sehingga kita terpengaruh oleh lingkungan tadi gitu. Itu berlangsung lama gitu. Jadi begitu karena bapak nggak ada kontrol, maka ibu saja juga kerja di pasar dari pagi sampai sore, kemudian sore udah capek, setelah isya aja juga udah tidur, kita keluar kelayapan di malam hari di situ. Pergaulan juga nggak kontrol. Iya, pergaulan. Sehingga ya masa kelam lah itu. Kalau bisa jangan ditiru lah. Dari segala hal-hal negatif udah pernah saya lakukan. Gitu. Itu berlangsung berapa lama Pak? Kurang lebih Pak? Lama itu, setelah SMP, termasuk juga pada saat bapak meninggal. Ya terus aja lama sampai kuliah juga. Kuliah itu juga ada masa kelamnya. Masa-masa kuliah saya yang benar itu cuma 4 semester. Semester 1, semester 2 itu disiplin banget. Jadi KM, kemudian aktif di AMI, mengadakan seminar, diskusi kayak gitu aktif. Hanya 4 semester. Begitu menginjak 5 semester, karena lingkungan kampus di kos-kosan itu hampir kayak dengan yang di lingkungan rumah, di situ kambuh lagi saya. Artinya seorang mahasiswa yang jarang masuk kuliah, kemudian di situ lingkungannya jelek, suka main judi gitu. Kalau dulu di samping judi ada yang namanya bola itu loh, undian bola itu loh. Undian bola itu dulu ada, itu kan para mahasiswa yang suka kayak gitu, kayak sedemikian gitu. Sehingga itulah masa kelam saya. Sehingga pada saat kuliah hampir saja di DO gitu, karena nggak lulus. Bukan nggak lulus. Kalau masalah knowledge mah kita bisa diadu knowledge-nya mah gitu.
Cuman Buset. masalah ini saja, gangguan lingkungan, sehingga kita tinggal skripsi saja. Hmm. Setelah saya setelah praktek kerja, tinggal, kalau saya dulu nggak skripsi, maaf, karena dulu itu waktu saya kuliah guys, nggak seperti anak sekarang. Zaman old ini. Mau nilai angka 2 saja, angka 2 itu IP 2 maksudnya. angka 2 ya. Heeh. Nilai 2 syarat lulus itu, ya Allah, sulit benar. Dosennya tuh aduh, mayoritas killer semuanya. Nggak seperti dosen-dosen sekarang, maaf saja ini. Memang kenyataannya begitu. Gitu. Tidak 2 langsung 3, enggak. 2, 2,5, 2,5, 2,75. Angka 3 itu udah super. Gitu. Apalagi angka 4, aduh hampir nggak ada lah. Nah, sehingga karena masa kelamnya seperti itu, ya hampir saja. Bukannya bodoh, enggak sih. Males ngerjakan di situ. Tapi alhamdulillah begitu kedesak karena harus semester pendek dan kita sudah keluarga, sudah ada Jopa dulu. Bagaimana strateginya untuk menghadapi dosen? Jopa ini saya bawa aja ke dosen pembimbing. Saya ajak ini sama Simba. Oh, udah punya anak, udah. Alhamdulillah, udah besok pakalahnya di kampus. Guys, gitu ACC. Tapi alhamdulillah itu masa kelam itu. Tapi sebenarnya pada saat terpaksa itu saya kerjakan hanya 3 bulan. Lakukan percobaan, ketik, ajukan, makalah sidang beres. Alhamdulillah itu. Ngegantung dari tahun 88 harusnya. 88 89 lah. Awal 89 itu harusnya saya kerjakan, tapi saya nggak ngerjain itu. Alhasil lulus tahun 2019 92. 4 tahun. Ya, hampir 4 tahun itu nggak dikerjakan. Itu juga karena kalau nggak dikerjakan berarti saya DO gitu, semester pendek terakhir itu. Tapi ya alhamdulillah karena semangat ada Jopa tadi bisa selesai. Itu masa kelam. Oke. Saat itu. Menarik sih, maksudnya jadi ketika kuliah itu sudah memutuskan untuk menikah dan belum lulus kuliah itu sudah punya momongan. Menarik nih. Nah, gimana cara menghadapi di situasi itu? Pasti ya secara ekonomi juga belum dapat pekerjaan, kemudian secara emosional juga menikah muda, belum mature atau belum matang. Itu gimana tuh, Pak? Itu pasti gimana tuh perasaannya di situ tuh gimana tuh? Ya memang berat sih itu sebenarnya. Makanya jangan, kalau bisa sih jangan ditiru untuk menikah muda. Boleh menikah muda tapi tapi sudah ada prasyaratnya. Gitu. Prasyarat satu dari segi psikologi dulu, bahwa kita tuh udah siap untuk membina rumah tangga. Yang kedua, di samping kesiapan gitu. Kalau siap mungkin anak muda siap karena muda gitu. jangan hanya di kata-kata siap Ya. aja. Tapi yang kedua, mau nggak mau dari sisi materi. kerja ya. Artinya materi itu kita harus punya Penghasilan. penghasilan Oke. atau kerja. Kuncinya di sana. Oke, ya kuliah punya omongan, tapi gua juga salah satu yang buat berkah juga sih. Jadi gua dibawa ke dosennya, dilulusin. Iya. So, tadi di ACC. Terus tadi kan bilang kalau misalnya dulu pernah ke suatu situasi yang kelam gitu ya. Apa sih pelajaran hidupnya? Kalau tadi kan salah satunya adalah pergaulan yang membuat itu menjadi seperti itu gitu. Gimana sih caranya biar pergaulan kita itu sesuai dengan atau yang selalu ke arahnya yang lebih positif gitu. Ya, dari hal kelam ke yang terang itu kan kita bisa ambil hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Bahwa kita itu, karena itu tadi sih awalnya karena jadi kelam kan ada moto hidup itu bahwa muda foya tua kaya mati surga. Makanya masih muda kan foya-foya pengennya, nggak mikir yang ke situ-situ. Nah, setelah kita ambil hikmahnya ya kayak begitu, emang ada walaupun kayak begitu ada positifnya gitu. Karena apa? Karena memang positifnya itu setelah kita sadar, oh saya itu salah
oh saya tuh gitu tuh nggak bener, bisa ngomongin sama orang lain gitu. Jangan berbuat kayak begitu, jangan berbuat begitu, kamu jangan mabuk kayak begini gitu. Kenapa bilang jangan mabuk? Karena kita ngalamin mabuk tuh kayak begitu. Kalau kita nggak ngalamin nggak bisa melarang kayak begini, melarang kayak begini gitu. Kita bisa melarang itu kenapa? Karena kita memang ngalamin sendiri gitu. Sehingga ya begitulah, bisa diambil hikmahnya. Kita bisa cerita ke anak, kamu nanti kalau gede nggak boleh kayak begini, kalau kayak begini, karena kayak begini itu bapak dulu tuh kayak begini gitu. Sehingga anak bisa kontrol, oh ya tuh menikah muda, kalau bisa jangan menikah muda gitu. Kenapa harus siap dulu dari segi paling tidak ya nggak usah bohong lah, kita materi dulu, jangan kayak bapak kamu belum menikah muda, sama makan di mana, ke mertua gitu. Nebeng aja ke rumah mertua gitu, karena memang belum ada kerjaan yang pasti. Dulu sempat ngehoror ngajar kan, berapa gajinya nggak cukup untuk anak beli susu, nggak akan cukup gitu. Itu aja maksud saya. Iya. Jadi sebetulnya biar teman-teman bisa nggak masuk ke dalam masa itu tuh salah satunya adalah yaitu pergaulan benar-benar dijaga ya. Gitu. Dan bisa difilter itu. Ya, dan pertemanan juga sebetulnya kan ada memang teman-teman yang baik, salah satunya ya yang kedekatan komunikasi yang selain orang tua juga kan pertemanan. Ya, mungkin teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan bahwa pergaulan kita itu membawa ke arah yang lebih positif gitu ya. Dan teman yang baik adalah teman yang ngasih tahu bahwa pergaulan yang kita jalani saat ini tuh baik atau buruk, dia bisa menilai gitu. Dan tidak hanya 1-2 orang, harusnya bisa lebih ke banyak orang sehingga validasinya lebih akurat gitu ya. Oke, seru banget. Ini emang ngobrol kalau biasanya nggak direkam kayak gini pun emang panjang lebar sih ngobrolnya, dari apapun semuanya diobrolin gitu.